Senyapnya invasi itu bukan tapak tindakan. Mereka Gimana? seolah-olah mereka kasih pinjaman, tapi kemudian kita tidak bereaksi, itu kan sunyi. Gitu lah. Mereka Jadi bilang tidak ada kritik. nggak ada kritik. Mereka bilang misalnya gini, ini saya kasih pinjaman Anda dalam mengatasi kerentanan fiskal ya. Terus mau masyarakat diam gitu, padahal itu wah luar biasa, menghinanya luar biasa gitu loh. Ya. Tapi tanpa ada kritik dari manapun gitu. Walaupun ngomongin di DPR pun tidak bisa bicara apa-apa atau tidak memberikan alternatif apa-apa. Atau kalau bicara dengan BPK bilang no, we have no audit to the covenant-nya. Jadi kami tidak mengaudit untuk syarat-syaratnya, kami cuma audit untuk tujuannya. Saya bilang gimana ceritanya? Jadi ketika kita bicara tentang senyapnya invasi, senyapnya infiltrasi, senyapnya intervensi, itu bukan berarti mereka diam-diam, enggak, mereka melakukan secara terbuka gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali di IC Trade Show bersama Dr. Ihsan Mursi dan saya Kusuma. Bang, kita melanjutkan yang diskusi kita yang terputus kemarin karena kita bicara tentang sebetulnya kan balik lagi inginnya kita membahas apa yang dibahas oleh Blinken ya, Secretary Blinken tentang Indo-Pasifik gitu ya, yang dibuka. Jadi kalau kita balik lagi sebetulnya model Barat, ya, bedanya nih ya, kalau kita Barat itu selalu bicara tentang multilateral, ya ada G20 ya, dan kita juga beberapa G20 dari itu Uni Eropa. Uni Eropa. Tapi kalau G7 itu paduan negara-negara industri yang dalam rangka masuk. Kalau G7, kalau G20 itu ada perwakilan. Jadi Indonesia masuk. Kenapa waktu itu Indonesia masuk? Karena ada nanti dibahas dalam konteks itu. Tapi sekarang ada yang merasa itu sebagai satu kebanggaan kita sekarang menjadi pimpinan di dalam konteks G20. Tapi pada saat yang sama kayak pathnya atau skemanya di dalam konteks itu sebetulnya juga tidak menguntungkan, dan sebetulnya itu biasa saja karena itu kan bukan sesuatu yang itu kan sebetulnya seperti diputar kayak gitu kan, siapa yang jadi ketua giliran di dalam konteks itu. Nah, balik lagi selain kita bahas tentang liberalism, neoliberalism, kemudian privatization, terus semua dengan free trade dan sebagainya ke arah sana. Nah, balik lagi apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Blinken di dalam konteks posisi Indonesia? Padahal ini kan sebetulnya kalau kita bicara tentang koalisi atau kerjasama ya dalam konteks itu, kita sendiri sebetulnya ada nggak ya banyak dengan partnership India? Mereka menggunakan istilahnya. Fakta. Mereka menggunakannya istilahnya partnership. Kemitraan, partnership. Itu kan Australia, India di dalam konteks itu, Jepang, Amerika. Amerika tentu saja. Australia itu sebetulnya seringkali disebut sebagai, kan dia middle power ya, sebagai sheriff di negara-negara tetangganya itu. Walaupun di ASEAN Australia tidak diterima sebagai anggota so far sampai hari ini, tapi dia selalu menjadi observer di ASEAN. Nah, dalam konteks ini kontestasinya sebenarnya gimana? Ada APEC, ada ASEAN, ada G20, ada IMF, World Bank sendiri, ada kalau yang Amerika itu apa yang free trade-nya itu? Kan mereka juga punya NAFTA. Ada NAFTA. Jadi sebetulnya di dalam konteks ini global politics, political ekonominya mereka sebetulnya punya region kayak gitu ya, dengan kepentingannya masing-masing. Tapi intinya balik lagi sebetulnya kan pembagiannya ya cuma, saya selalu melihatnya ya cuma poros liberalisme sama poros komunisme di dalam konteks itu. China dan Washington. Betul. Sebetulnya kita bisa kembangkan itu dengan Islam sebetulnya kalau kita mau lihat itu.
sebagai satu solusi alternatif sebetulnya itulah yang solusi, yang hakikatnya di dalam konteks pembangunan. Nah, melihat kondisi kepolitikan global, pembagian apa namanya region seperti ini kita posisinya kita di mana? Ini sudah model perang seperti apa sebetulnya di dalam konteks itu? Saya mulai dengan satu pembahasan menarik di pertengahan Desember kemarin, ketika Xi Jinping bicara dengan Vladimir Putin, dalam respon mereka terhadap istilah pemberitaannya, dalam respon mereka terhadap Barat. Sedap kan? Jadi mereka menyebutnya ini sebagai esteemed friend. Sedap kan? Jadi teman yang sangat dihargai, teman yang sangat dihormati, bukan sekedar old friend, tapi mereka menyebut keduanya sebagai esteemed friend. Sedap kan? Bahasanya itu ya. Nah, kalau diterjemahkan begitu, maka sesungguhnya Barat melihat, oh iya, rupanya Barat merespon sikap Rusia dalam menghadapi Ukraina. Muncul problem yang ramai Ukraina kemarin itu kan, ya. Posisinya gitu ya. Kalau nggak salah saya kirim juga ke Andi ya, Presiden. Lalu soal Cina, kenapa Cina kayak gitu? Karena Cina berhadapan dengan persoalan Taiwan dan Laut Cina Selatan. Jadi mereka melihat begini, kenapa Amerika bicaranya selalu multilateral? Kenapa nggak bicaranya bilateral gitu? Lalu kenapa mesti ikut-ikutan dengan negara lain gitu? Dimulai dari situ gitu ya. Lalu dibangunlah sebuah fakta pertahanan, kerjasama pertahanan untuk kawasan itu. Kalau untuk Indo-Pasifik itu ada Amerika, Australia, India dan Jepang. Lalu untuk kawasan Atlantik itu ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris, ada Australia. Terakhir Prancis marah-marah karena Australia diperkenankan punya kapal selam berbasis nuklir. Gitu. Marah-marah nih. Nggak jadi dengan negara ketujuh katanya. Negara ketujuh yang punya kapal selam berbasis nuklir, apa perlunya kemudian Australia diperkenankan memiliki kapal selam berbasis nuklir gitu, ributnya gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari riwayat kerjasama perekonomian, sejak yang namanya kasus 2008 dan vaksin, terutama ketika Trump mengambil sikap Make America Great Again, gitu ya, itu dianggap sebagai merontokkan konsep Trans-Pacific Partnership, gitu ya, untuk kawasan Asia, dan untuk kawasan Atlantik Utara mereka menyebutnya sebagai Trans Trade and Investment Partnership. Nah, itu rontok ilmunya, kebijakannya. Lalu mereka ganti dengan namanya sekarang Regional Economic Cooperation Partnership. Jadi mereka ganti dengan istilah Regional Economic Cooperation Partnership. Jadi kemitraan kerjasama ekonomi regional. Di sanalah mereka bikin Indo-Pasifik tadi. Nah, Indo-Pasifik tadi ada Australia, ada Amerika, ada India, ada Jepang. Lalu untuk kawasan ASEAN, sesungguhnya kepentingan Blinken tidak bergeser dari kepentingan yang lama. Apa itu? Mempertahankan posisi hegemoni. Kalau pakai bahasa bisa juga dominasi jadinya. Dominasi Amerika di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat bagaimana posisi Amerika terhadap ASEAN, maka sesungguhnya cerita tentang Antony Blinken bicara terhadap menteri-menteri luar negeri ASEAN, dan Antony Blinken kemudian hadir ke Indonesia, Malaysia, Thailand ya. Pada hakikatnya cuma bertujuan satu. Tadi yang saya bilang, mempertahankan hegemoni mereka di ASEAN. Nah, sekarang, apa isunya? Isunya sekarang ini beda. Mereka bilang ketaatan pada aturan. Ketaatan pada rules based on order. Ya, oke. Satu. Yang kedua, vaksin. Makanya mereka bilang, kami membantu negara-negara ASEAN dengan vaksin, gitu. Mereka menurunkan bantuan keuangan, mereka menurunkan bantuan vaksin. Yang ketiga isunya global climate change. Tapi mari kita perhatikan tiga isu tadi. Isu. Jadi kalau kita lihat isunya rule based order, lalu berikutnya vaksin, lalu berikutnya adalah global climate change.
Kan pada hakikatnya ini rekolonisasi. Ini balik lagi, dia bicaranya sih alliances and partnership. Iya, pasti aliansi dan kemitraan. Kan, partnership dalam dua kekuatan yang tidak seimbang itu akan terjadi dominasi. Kan, dalam konteks itu. Itu analisisnya bagus tuh. Jadi ketika kemitraan tidak dalam seimbang, ya akan terjadi dominasi gitu. Sekarang apa indikator ketidakseimbangannya? Besaran ekonomi, militer, pengaruh internasional, pengaruh teknologi, kan gitu kan? Indikator-indikatornya dibuat gitu. Ya sudah, Anda berarti didominasi gitu. Power, kemudian kekuatan diplomasi. Iya. Jadinya begitu kan? Tetap, ini gaya permainan politik global politiknya Barat, dia akan selalu menggunakan kayak order, new order, new order, freedom. Dari diksi-diksi itu dikeluarkan, freedom, openness. Dan karena diksi itu tadi, maka keluarlah diksi ASEAN yang bebas dari paksaan dan intimidasi. Nah, karena kalimatnya ASEAN yang bebas dari paksaan dan intimidasi, keluarlah isu tentang, ini menarik Husnul, tentang bagaimana kesejahteraan, bagaimana perdamaian, bagaimana pertumbuhan. Itu aja tetap bicaranya. Jadi peace, prosperity, gitu. Peace, prosperity, and stability. Dengan pertumbuhan tadi. Isunya sesungguhnya tidak bergeser. Dan saya mendengar isu tentang peace, prosperity, and stability itu kan sejak tahun 80-an Husnul, nggak bergeser. Kalau diambil-ambil ceritanya kayak gitu-gitu. Jadi kalau dilihat dari bagaimana isu yang dibawa oleh Blinken dengan rule-based order, vaksin, dan tadi global climate change, saya kira kalau kita teliti dengan diksi-diksi yang kayak gitu, maka sesungguhnya kita berhadapan dengan satu situasi yang kelihatannya baru, tapi sesungguhnya basis filosofinya nggak baru. Ya itu sebetulnya balik lagi cara paradigmanya ya paradigma yang lama. Memang. Cuma mereka selalu memperbarui penggunaan diksinya, penggunaan pilihan-pilihan diksinya, diskursusnya dan sebagainya. Dan konteks yang sekarang ada COVID-19, terus apa lagi? Kehadiran Cina. Kehadiran Cina. Bahkan dia dalam pidatonya itu mengatakan tidak meminta untuk itu melepaskan Cina. Jadi tidak mengganggu itu ya. Karena itu Cina tidak peduli dengan persoalan Blinken ke Asia Tenggara. Tapi sekaligus Cina tidak peduli dengan G20, sama seperti Putin tidak peduli dengan G20, dan kemudian kalau dia untuk kawasan Blinken kemarin ke Asia Tenggara, yang hadir adalah Badan Perwakilan Keamanan Rusia kan yang munculnya. Jadi artinya sesungguhnya yang baru apa? Ya tadi apa yang disebut oleh Aron Dasimeglu tentang quadripolar yang sesungguhnya berhadapan dengan masalah pada saatnya sama yang kemudian kita lihat sebagai bentuk kegagalan analitikal pada Aron Dasimeglu karena menyebut quadripolar padahal munculnya namanya Turki dan Taliban gitu ya, munculnya. Maka ada kekuatan lain dalam percaturan ini gitu. Nah, percaturan lain dan kekuatan ini yang saya nggak ngelihat ini kemana arahnya Indonesia. Kalau sepertinya kesannya cuma sekedar hanyut ke dalam posisi pertarungan pergumulan antara Cina dengan Amerika dalam perspektif tadi, kekuatan seolah-olah terjadi kekuatan militer gitu ya. Sepertinya sesuatu yang kita yaitu take it for granted bahwa itulah yang benar, padahal ada kontestasi yang lain. Ada kontestasi yang lain ya. Dan sebetulnya kita ini termakan juga oleh media global kan. Misalnya tentang Taliban kayak gitu ya. Dia melihat wah, sekarang isu perempuan nih yang diangkat. Ada dua. Apa? Ada isu perempuan dan ada kesulitan keuangan. Keuangan. Sama seperti Turki. Iya. Juga yang namanya kesulitan keuangan. Sehingga Erdogan dianggap gagal dan kemudian ada demo permintaan untuk Erdogan mundur. Kan seru tuh. Jadi selalu yang saya bilang antara intimidasi dengan inflasi itu dekat. Inflasi jangan salah, itu kaitan dengan keuangan. Kan saya bilang nilai tukar berkaitan dengan bunga dan inflasi. Gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menarik misalnya kayak kasus Taliban itu selalu pertanyaan saya, halo, 20 tahun ya Barat gitu ya dengan sekutunya berada di Taliban, apa yang terjadi tadi ya, isu perempuan, isu banyaknya
pembunuhan, ya namanya juga perempuan, anak-anak yang kehilangan ayah, kehilangan dan sebagainya. Itu propagandanya di mana? Tahu-tahu sekarang. Sekarang kemudian baru saja mereka menata hidupnya kayak gitu. Nanti kita dibilang Taliban lagi di sini. Nggak balik lagi. Nggak, analisisnya proporsional. Kita tidak perlu ketakutan kita akan disebut Taliban atau kita proporsional analisis saja. Bahwa jadi, memang ada put it on the table, gitu loh ya. Jadi ada Cina di situ, ada Washington, ada sekutu Barat kayak gitu ya, dengan aliansinya, sekutunya, kemudian ada Rusia dengan negara-negara sebelumnya, dan kemudian ada Timur Tengah ada Taliban, ada Afghanistan, ada Turki di dalam konteks itu, kontestasi itu. Karena kalau negara Timur Tengah yang lain dia menjadi sekutunya Barat juga di dalam konteks ini kan, dengan demokratisasi di wilayah itu kan, menghancurkan cukup banyak sebetulnya struktur di negara-negara Timur Tengah. Nah, balik lagi tadi yang peace, prosperity, dan stability. Bagaimana kita bicara peace, perdamaian, bagaimana kita bicara kesejahteraan, kalau kemudian kita bicara di situ yang terjadi adalah yang Bang Nursi katakan di video sebelumnya tentang silent invasi kayak gitu ya, silent, semua dengan silent, itu kayak gitu. Gimana kemudian kita bisa membangun untuk kesejahteraan kita, prosperity seperti apa? Sebetulnya di Pancasila udah jelas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kemudian hanya segelintir orang yang saya ingin mengatakan jadi saya sebut sebagai sunyi dan senyapnya invasi itu bukan tanpa tindakan. Mereka seolah-olah mereka kasih pinjaman, tapi kemudian kita tidak bereaksi, itu kan sunyi. Gitu loh. Mereka jadi bilang ada kritik. Nggak ada kritik. Mereka bilang misalnya gini, ini saya kasih pinjaman Anda dalam mengatasi kerentanan fiskal ya. Terus mau masyarakat diam gitu, padahal itu luar biasa, menghinanya luar biasa gitu loh. Nah, ini sebetulnya kelompok itu di mana ya? Satu, tidak mengerti. Dia mengerti kalau dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti kalau dia tidak mengerti, atau bagaimana sebetulnya di dalam konteks itu? Atau untouchable. Karena kayak aliansi persekongkolan itu sebetulnya dia tidak, di satu sisi dia selalu gunakan yang namanya diksi openness kayak gitu ya, openness, tapi sebenarnya nggak open gitu ya. Akses kepada informasi itu kan terbatas tuh, kecuali orang-orang tertentu seperti Bang Nursi kayak gitu. Iya, jadi kalau sama seperti mereka menuangkan dalam loan agreement, tapi tanpa ada kritik dari manapun gitu. Walaupun ngomongin di DPR pun tidak bisa bicara apa-apa, atau tidak memberikan alternatif apa-apa. Atau kalau bicara dengan BPK bilang no, we have no audit to the covenant-nya. Jadi kami tidak mengaudit untuk persyarat-syaratnya, kami cuma audit untuk tujuannya. Saya bilang gimana ceritanya? Jadi ketika kita bicara tentang senyapnya invasi, senyapnya infiltrasi, senyapnya intervensi, itu bukan berarti mereka diam-diam, enggak, mereka melakukan secara terbuka gitu. Tapi ya mereka tidak dan pemberitaan juga tidak kemudian kritis, cuma sekedar memberitakan begini, dan DPR, instansi lain tidak kemudian kritis terhadap perjanjian itu gitu yang dibikin. Nah, itu yang saya bilang, ini dan salah satu bentuk senyapnya itu gitu ya, mereka masuk melalui orang-orang mereka gitu. Oh gitu ya. Jadi mau bilang apa? Ya akhirnya yang kita sebut sebagai rekolonisasi ya berjalan terus, berjalan. Tapi terus. Memang di apa namanya, dilegitimasi juga dengan pemikiran-pemikiran yang dipropagandakan sebetulnya. Jadi kalau kita ambil misalnya tadi, kita ambil bicara misalnya tadi, yang pertama rule based order, nanti ujungnya adalah soal aturan-aturan dalam vaksin, maka vaksin mandatori. Ya. Vaksin mandatori. Padahal itu melanggar HAM. HAM gitu. Satu. Yang kemudian kita bicara fasis ya, kita bicara waktu itu. Iya, fasis. Nah, lalu berikutnya setelah kita bicara berikutnya freedom. Ternyata kita dipaksa untuk begini begitu gitu. Liberated trade dan sebagainya itu. Sekarang ada lagi, Bang. Kadang-kadang saya ini juga pusing gimana menyikapi. Begitu menuhankan, kalau saya udah pada level menuhankan teknologi. Iya. Teknologi
innovation. Itu sepertinya sesuatu yang itu ketemunya dengan beyond the vaccine itu ICT, peranan ICT. Iya, peranan padahal ICT. kita harus memang kita harus literally ITC, ya, ada ICT literacy, tapi pada saat yang sama di balik beyond ITC itu kan ada manusianya. Iya. Nah, di situ ketemu dengan beyond vaksin yang ujungnya adalah cryptocurrency nanti ujungnya. Nah, ketika ketemu cryptocurrency karena mereka tetap mau mendominasi dunia yang kita tadi yang dalam bahasa sebelumnya kita sebut dolarisasi, dia akan ketemu dengan pengaturan pergeseran penggunaan energi, global climate change, emisi rumah kaca, gas emisi rumah kaca atau emisi karbon yang mesti dikurangi. Jadi rule based order, vaksin dan global climate change adalah satu isu di mana mereka sedang mempertahankan posisi mereka. Superpower itu ngelihatnya. Nah, jadi kontestasinya itu. Di situ dan disitulah masuk mereka ke dalam regional economic cooperation partnership gitu. Makanya penggunaan istilahnya begitu. Ini dalam rangka kemitraan Amerika dengan negara-negaranya. Muncullah Blinken ke negara-negara Asia Tenggara gitu. Jadi artinya wajar kalau Cina tidak berkomentar pada G20, wajar kalau pada pertemuan global climate change, dan kemudian juga Cina tidak berkomentar soal pertemuan Blinken dengan kawasan ASEAN. Apa artinya? Tajam persaingannya, jangan dibilang justru diam, enggak, tajam persaingannya. Karena mereka langsung action yang satunya lagi, ya, menggunakan juga pion-pionnya juga di dalam konteks dengan bilateral model. Nah, kajian yang lain menyatakan tajamnya upaya mempertahankan adidaya Amerika di panggung dunia dengan Cina lewat AIIB atau New Development Bank sesungguhnya sama. Nah, kenapa mesti ke ASEAN? Tadi Antim bilang kan, bahwa sesungguhnya mereka sudah kalah di kawasan Afrika, sudah tergeser dia. Nah, tetapi di kawasan Asia Tenggara, di Asia dan khususnya Asia Tenggara, Amerika nggak mau, karenanya disebutlah kawasan paling dinamis di dunia gitu. Bahasanya dinamis, tapi sebetulnya direbut, saling rebutan itu ada di sini, gitu bahasa sederhana. Iya. Ya, jadi kalau balik lagi ke bagaimana mereka menggunakan diplomasi dengan diksi-diksinya itu, kemudian military issues-nya yang dia menggunakan partner misalnya. Mana partner? Nah, itu yang saya bilang, kenapa diplomasi Blinken yang hakikatnya ketemu dengan diplomasinya Obama, itu sama-sama di UI. Halo UI. Siapa di UI itu ya? Gimana? Karena kekuatan dari ekonomi, kekuatan ekonominya ya. Kaum teknokratnya, kaum akademisinya lahir dari universitas bergengsi yang namanya Universitas Indonesia. Siapa? Ya, saya juga dari UI. Saya juga dari UI. Tapi mari kita yang masih cerdas-cerdas membaca untuk melihatnya itu sebagai sesuatu yang akhirnya kolonialisme baru di dalam konteks ini. Jadi sebentar Husnul, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang sok tahu, gitu Husnul ya. Cara membaca Antony Blinken dalam pidatonya itu harus ketemu dengan yang namanya National Security Strategicnya Joe Biden yang disebut dengan sebagai internal memo, dan ini tidak cukup sampai di sini, tapi mundur juga ke belakang ke National Defense Strategic Amerika 2018. Jadi akan ketahuan kemana larinya pemikiran Blinken nih, kemana kebijakan Joe Biden dalam Build Back Better World. Nah, Build Better World. Betternya bagi siapa? Ya bagi mereka sendiri. Jadi bukan bagi sekutunya. Ya, iya, makanya dibilang ini perbaikan, pembangunan kembali. Nah, saya ingin nanti dianggapnya kita ini lagi, kita pesimis di dalam konteks. Justru ini kajian kita kritis ya sebetulnya. Justru ini kajian optimis. Kajian optimis dengan basis kritis. Gitu. Jadi kritis pemirsa ya, kita sebenarnya kritis supaya apa? Kita bisa keluar dari intimidasi. Iya, betul. Jadi dari modelnya saya bilang format dolarisasi berbasis skrip dia akan datang gitu ya. Kita bisa keluar, kita bisa tahu nih, oh ternyata dolarisasi dengan basis skrip nanti itu akan membahayakan negara manapun. Karenanya 4 negara belum sepakati nih. People Bank of China, Bank Rusia, Bank Sentral Rusia, European Central Bank sama Federasi belum sepakat nih soal kripnya bagaimana nih. Jadi bukan soal e-money sebagai kripto, bukan. Itu sih kecil atau wallet sebagai kripto, bukan itu. Ada strategi moneter lain yang berkali-kali saya bilang ini berkaitan dengan harga mata
uang. Nah, ketemu. Oh, jadi ketika kemarin isu redenominasi itu dimunculkan kembali, sesungguhnya dalam rangka menetapkan harga uang itu berapa. Dengan begitu nanti ketika 1.000 jadi Rp1 tidak terasa.